Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini coba kembali lagi kita memberi pendapat hukum, memberi masukan tentang permasalahan hukum. Tidak henti-hentinya saya Tony Sastrajaya mendoakan semua yang nonton YouTube selalu diberi kesehatan, umur panjang, bertambah rezeki, yang punya hutang segera lunas, yang lagi tabungannya dikit banyak, usaha lancar, dan apa yang diinginkan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Barusan dapat WA, baru saja WA saya jawab dengan YouTube. Dia menanyakan, "Pak, sertifikat rumah saya ini nggak tahu di mana, lupa saya naruhnya. Kalau itu digadaikan orang bisa enggak? Jadi rumah saya ini nggak bersertifikat, bodong dong. Kasih masukan Pak, saran Pak." Oke. Tanah, rumah itu termasuk benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak, kalau bukti kepemilikannya sertifikat. Kalau tanah ada AJB, ada girik, macam-macam. Kita bahas sertifikat. Beda dengan benda bergerak. Benda bergerak motor, mobil. Kalau motor, mobil, kalau benda tidak bergerak, yang dapat menjual, yang dapat transaksi, atau yang menggadai atau sekolahkan, bahasa kerennya, yang atas nama, sumpama sertifikat gedung ini atas nama Tony Sastra. Bejo megang nih sertifikat atas nama Tony Sastra, bejo sekolahkan di bank, bisa tidak? Tidak bisa. Bejo sekolahkan di koperasi, tidak bisa. Kalau di perorangan tidak bisa juga. Kalau ada orang menerima itu sertifikat, itu orang itu kurang ngerti hukum. Karena orang itu akan terima, dijual belikan tidak bisa. Yang bisa harus atas nama. Ada tidak orang menjual itu? Bisa saja. Mungkin bisa dipastikan dipalsukan tanda tangannya. Dipalsukan tanda tangannya, bisa itu disekolahkan. Kalau dia bank, menurut saya tidak semudah itu. Bank ada legalnya, ada orang hukumnya. Dia mempunyai sifat kehati-hatian. Jadi bagaimana caranya supaya sertifikat itu ada lagi? Caranya yang pertama, datang ke kampung, kepala kampung atau kelurahan, minta saparodik atau surat keterangan penguasaan fisik. Setelah itu ada, buat laporan ke polisian bahwa hilang, lupa, dan sebagainya. Yang ketiga, dimediakan. Datang ke wartawan, minta diumumkan lewat media cetak. Setelah diumumkan 2 kali itu bawa ke media akan buat pengumuman bahwa telah hilang sertifikat ini bla bla bla. Setelah 2 kali, dasarnya tadi saparodik kelurahan, terus surat kehilangan kepolisian, sama berita korannya dibawa, datang ke BPN. Ke BPN minta salinan asli. Jadi salinan asli itu bukan fotokopi. Semua yang asli, sertifikat yang asli itu semua ada di BPN. Kita yang bawa-bawa itu ya salinan juga, namanya salinan asli, sama dengan asli. Tuh, kita tiga syarat itu bawa ke BPN. BPN akan proses, akan diumumkan dulu oleh BPN kurang lebih 90 hari. Kalau memang tidak ditemukan dan tidak
tidak ada yang memiliki, itu akan muncul sertifikat baru. Itu benda yang tidak bergerak. Kalau benda bergerak, motor, mobil, siapa yang punya BPKB? Contoh, mobil saya itu atas namanya Iwan. Saya pegang BPKB, ya saya yang punya, gitu loh. Jadi kalau benda tidak bergerak, benda bergerak boleh siapapun yang jual asal dia punya BPKB, bukti pemilikan kendaraan bermotor. Jadi benda bergerak, motor, mobil yang merasa yang memiliki itu yang punya BPKB. Kalau benda tidak bergerak, tanah, kebun, sawah, mobil, rumah, itu benda tidak bergerak. Siapa yang punya sertifikat atas nama siapa? Siapa yang punya AJB atas nama siapa, gitu loh. Jadi tidak bisa sertifikat atas nama saya Tony Sastra yang jual bejo, nggak bisa. Kecuali bejo membawa surat kuasa jual mutlak. Biasanya surat kuasa jual mutlak itu siapa sih yang mengeluarkan? Notaris. Notaris sebagai pencatat. Di sana ada surat keterangan kuasa untuk menjual. Itu juga ada batas waktu. Tidak bisa kuasa jual itu bisa bertahun-tahun. Kalau nggak laku itu kan ada batas waktu, kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Itu notaris yang mengeluarkan. Itu bisa kalau ada kuasa jual. Kalau tidak bisa, tidak ada kuasa jual, tiba-tiba itu terjual, nah, itu indikasinya ada pemalsuan. 263, 264, 266 itu pasalnya banyak pemalsuan. Itu akan sia-sia saja orang yang membawa sertifikat bukan atas nama dia. Tadi surat keterangan dari kelurahan, saparodik atau penguasaan fisik itu juga harus punya kita. Kalau nggak punya, ya tak bisa kita jual. Tidak bisa kita urus muncul sertifikat baru lagi. Oke, itu tambahan ilmu, tambahan pelajaran agar kita mengerti, agar kita mengetahui pentingnya sertifikat atas nama. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Lampung Tengah, yang tanahnya belum bersertifikat, segera urus, segera buat. Dasarnya biasanya di kampung-kampung itu saparodik, itu biasanya di kampung-kampung itu penguasaan fisik. Itu kita urus ke BPN, buat sertifikatnya. Minta bantuan kepala kampung kalau sulit, karena komunikasi kepala kampung itu lebih cepat. Kepala kampung itu lebih transparan. Kalau melalui calo, kalau melalui perantara, ya menurut saya kurang tepat. Tapi kalau kita percaya dengan calonnya, kita percaya dengan perantaranya, tidak apa-apa. Segera urus sertifikat, segera urus surat menyurat tanah, itu kebun, perumahan, pekarangan, sawah dan lain-lain. Oke ya, itu pelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua yang nonton, untuk semua warga, khususnya warga Lampung Tengah. Semua YouTube saya sengaja dibuat modelnya seperti ini, modelnya tidak mengada-ngada, transparan, ya apa adanya. Kita supaya lebih menikmati, supaya lebih mengerti dengan bahasa apa adanya. Oke, semoga bermanfaat. Ingat, kalau yang mau komen di bawah atau usul atau saran, Pak buatin saya konten permasalahan ABCD, silakan. Atau WA di nomor HP saya. WA, kalau belum ada nomor WA saya dicatat 08211 0934 469. Saya ulang 08211 0934 469. Itu WA bisa, SMS bisa, telepon bisa. Itu nomor HP. Kecuali habis baterai selalu on, selalu hidup.
Tutup keterangan kita, surat menyurat, semua ayo urus sertifikat. Semua urus biar tidak ada masalah ke depannya. Oke, itu aja dari saya. Tony Sastrajaya, SHMH, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.